Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jomblo? Ngenes, ya Allah. Ditanya apa kabar, ngenes. Ya katanya alhamdulillah sehat, waras ya. Ada orang sehat tapi ya alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita bisa duduk bareng sama-sama kita belajar sharing-sharing bersama Kang Ucai kurang lebih sekitar 2 jam lah ya. Mudah-mudahan sampai jam 10 kita selesai ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang pengalaman hijrah, termasuk tentang tema kita malam hari ini, judulnya baper fisabilillah. Saya tadinya juga bingung ini baper fisabilillah ini apa gitu, tapi insya Allah kami ini pinter lah kalau suruh ngarang-ngarang cerita, insya Allah bisa lah ya, jadi jangan khawatir. Sebelumnya saya mau nanya dulu sama teman-teman yang sudah pernah ikut kajian beliau Kang Ucai, siapa? Berapa orang yang udah pernah datang? Jadi segini banyaknya belum pernah ya. Dulu kan beliau sudah pernah kesini nih. Yang dulu kesini pernah apa? Ikut datang dulu pas beliau ke teras dakwah. Yang di pagar nggak saya anggap, yang di dalam pagar aja. Masuk mas, sini mas. Oh jaga parkir boleh. Halo, belum pernah semua ya? Oke baik, nggak apa-apa ya. Alhamdulillah kalau gitu kita kenalan dulu sama beliau. Baik Kang, mic-nya Kang. Sapa dulu Kang, boleh Kang, silakan Kang. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Nur Al Kautsar ya, tapi biasa dipanggil Kang Ucai. Nah, itu ya. dia. Stop dulu Kang. Ya. Kok bisa Nur Al Kautsar dipanggil Kang Ucai? Padahal Nur itu cahaya. Al Kautsar itu kalau di Yogyakarta itu nama sebuah akekoh. Nah, berarti Nur Al Kautsar itu cahaya akekoh. Kumaha ya? Mudah-mudahan jadi juragan kambing ya. Terus kok jadi Kang Ucai? Kalau nama Ucai kan kita jadi keinget makanan kan ya, Ucai ya. Oh capcay ya, capcay. Gimana tuh Kang? Bismillah ya, biar inilah kalau wajah saya kan wajahnya ini ya agak-agak ke timur mungkin ya. Jadi kalau nama agak-agak Tionghoa jadi aneh gitu. Ucai. Enggak sih, sebenarnya lebih ke ini apa dulu waktu kecil nggak bisa ngomong Kautsar jadi Kaucai gitu aja, simpel sebenarnya, nggak anfaedah sebenarnya. Anfaedah bahasa baru ini, anfaedah sekalian cuman aja uninstall ya. Mudah-mudahan lah dari Ucai jadi kembali lagi ke Nur Al Kautsar lah. Oh iya. Dari sikapnya. Oh gitu ya, panggilannya Kang Ucai gitu ya. Oke, taib Kang Ucai. Aslinya Bandung. Asli Bandung. Oh asli Bandung. Namanya apa? USA ya? Orang Sunda asli? Orang Sunda asli. Ya. Oke baik. Kang, Akang dulu saya pernah dengar, pernah tahu ya tadi kan karena mau tugasnya moderator nih, jadi harus cari-cari informasi kepo-kepo kan. Di YouTube tuh kayaknya dulu pernah ngerok gitu kan ya, namanya Rocket apa? Rockers gitu ya. Terus kenapa itu kok kira-kira Akang tuh kan katanya sih kalau Akang ngomong di situ kan katanya ruhnya itu kan kira-kira kurang apa ya, batin rohaninya tuh kurang nafkah gitu kan, kurang asupan katanya begitu. Terus apa Kang kok Akang tuh mikirnya kok udah aku tak keluar aja deh gitu, apa nggak mikirin karir, mikirin apa segala macam gitu? Itu gimana? Ya, Bismillah. Jadi sebenarnya kisah hijrah saya itu lebih ke konsep perubahan pemikiran ya. Jadi kalau kategori rocker Mas Ustadz, jadi saya ini Mas aja. Oh Mas aja. Loh Mas ini Ustadz. baca. Oh iya. Oh, loh apa bacanya? Jangan salah paham. Masya Allah. Jadi kalau kategori rocker tuh Ana dulu termasuk apa rocker yang cupu lah ya, istilahnya aneh gitu, ngerokok enggak, mabok enggak, narkoba enggak gitu. Ini hijrahnya sebelah mana gitu kan, banyak yang bertanya-tanya. Jadi banyak yang lupa dengan
tentang masalah perkara pemikiran. Nah ini dia, ini perkara pemikiran ini kan perkara yang sangat basic karena urusannya langsung dengan akidah. Nah dulu saya itu hijrahnya hijrah pemikiran. Jadi ketika saya di band itu, saya memang aktif di komunitas underground atau bawah tanah yang menyukai musik-musik keras, tapi bukan berarti kita latihannya di bawah tanah gitu kan, enggak ya, sama cacing-cacing gitu. Tapi bayangan saya emang gitu. Gitu ya, bawah tanah. Maksudnya musik-musik yang tidak lazim lah istilahnya. Nah di Bandung itu termasuk salah satu, ada peneliti yang sudah datang ke Indonesia, ke Bandung, meneliti tentang komunitas underground di sana, dan di Bandung itu termasuk salah satu yang terbesar di dunia itu komunitas undergroundnya, karena sekali datang ya acara yang datang, maksudnya jamaah musik ya datang ke ininya, ke acara-acara underground itu rata-rata kalau bikin acara Bandung Berisik, ada kayak Hellprint apa segala macam itu yang datangnya sekitar 30 sampai 40 ribu orang. Ya, bandingkan dengan jamaah sholat subuh kita ya. Di sini gimana jamaah sholat subuhnya? Wah, daerah teras dakwah banyak ya. Ribuan. Sama malaikat itu. Mantap. Ya kan malaikatnya soleh kita. Nggak tahu di Bandung. Ya. Nah, ketika itu ya saya terbentuk karakternya di situ, di komunitas underground itu. Ternyata di komunitas underground itu saya secara tidak sadar gitu terkena 3 virus pemikiran ya. Yang pertama sekularisme, pluralisme, dan liberalisme ya. Inilah yang 3 virus pemikiran yang banyak juga hinggap di anak muda zaman now ya, dan banyak memperlihatkan akhirnya sudut pandang atau kecenderungan ya seseorang ini arahnya kemana ya. Nah itulah. Tapi kalau zaman dulu itu kan nggak kayak zaman sekarang ya, distribusi ilmu itu jauh banget daripada sekarang. Kalau sekarang kita buka Instagram aja bisa dapat hadits, bisa dapat perkataan syekh ini, syekh itu gitu kan, bisa wah ilmu itu cepat. Nonton YouTube kita tinggal pilih hari ini Abdul Somad, hari ini Adi Hidayat, hari ini Omar Mita apa segala macam gitu kan, enak gitu. Zaman dulu internet no, nggak ada gitu kan. Zaman saya SMA baru kuliah gitu kan, internet itu masih barang langka yang kalau kita buka yahoo.com aja, pas buka yahoo.com misalnya, 2 jam kemudian gitu ya. Lama gitu ya. Nggak, iya. Handphone hijrah tahun berapa sih Kang? Saya 2013 kalau hijrahnya. Kalau ini proses ininya dulu saya terbentuk dulu ya, maksudnya ditarbiyah jadi liberalnya tuh di ketika masa-masa ngeband itu. Nah, ketika itu saya berada di komunitas yang memang banyak menyerap sampah-sampah pemikiran dari barat. Oh, bahasanya ini ngeri ya. Sampah pemikiran. Oh, gitu ya. Tapi justru benar. Ketika saya baca-baca lagi lirik-lirik lagu band-band luar negeri ya yang datang ke yang datang ke Indonesia, itu lirik-liriknya seputaran itu aja virusnya, sekularisme, pluralisme, liberalisme. Ada yang lebih ini lagi Ustaz, yang lebih ngeri lagi sebenarnya ada ya, satanisme ada. Itu sampai teman setan itu artinya. Ya, satanisme. Jadi paham kesetanan. Nah, itu apa? Sampai ada kitabnya. Teman saya malah punya kitabnya, buku tentang setan, kitab satanik ya. Untuk menjadi seorang satanik itu ada guide-nya, how to be satanik. Ini gimana gitu kan? Ya, aneh gitu ya. Nah, ini subur di masyarakat, dan masyarakat pun kadang menerimanya pun tanpa sadar. Karena apa? Karena dulu ketika saya muda sama, dulu saya nggak punya guide, nggak punya yang namanya pandangan hidup sebagai anak muda itu harusnya gimana. Ya, pegangan sebagai anak muda itu, tujuan hidup untuk saya itu harusnya seperti apa gitu kan. Jadi dulu hanya ngikutin tren yang ada di Bandung, lagi musim apa underground gitu, saya ikut-ikutan gitu kan. Akhirnya masuklah, saya suka musik punk apa segala macam, dan faham-fahamnya dari lirik-lirik itu kan masuk kan. Dan akhirnya meresap gitu, yang tadinya saya nggak terlalu suka juga, lama-lama kok jadi suka ya, lama-lama ada yang lagu lebih enak lagi. Nah, itulah betapa dahsyatnya musik itu masuk ke dalam hati, sehingga distribusi syairnya, syair-syair yang
maksiat, yang zolim segala macam itu bisa masuk, bisa menjadi isme tersendiri untuk kita. Nah itulah bagaimana kita tanpa sadar, ya, tanpa sadar kita akhirnya mengikuti pola pemikiran ala Barat, ya, di mana kita akhirnya hanya menampung sampah-sampah pemikiran itu. Nah dari proses itu akhirnya saya menjadi karakter yang jauh dari keislaman, ya. Saya nggak punya tujuan hidup, ya. Tujuan hidup saya ya hanya pengen dapat penilaian makhluk, pengen dapat penilaian keren dari teman-teman. Kan keren-kerenan kan, ya, gitu-gituan tuh keren-kerenan. Akhirnya bikin band, ya, segala macamnya, dan bandnya juga awalnya band 17 Agustusan gitu ya, di komplek kayak gini gitu ya. Tapi lama-lama akhirnya jadi karir karena mulai banyak dikenal di masyarakat. Mulai masuk MTV, mulai masuk Dahsyat, Inbox gitu ya. Yang tadinya band underground jadi dapat juga kubu mainstreamnya gitu ya. Dan akhirnya mulailah dikenal di Nusantara gitu lewat radio-radio, majalah, televisi dan lain-lain, dan internet tentunya ya. Dan disitulah akhirnya Rocket Rockers jadi sebuah karir. Nah ketika jadi sebuah karir, kecintaan kita terhadap band ini tuh semakin mendalam, ya kan? Pasti jadi semakin cinta karena apa? Kita dapat nafkah, dapat uang ya dari hasil hal yang kita sukai. Itu paling enak kan gitu kan. Misalnya antum hobinya apa? Menggambar gitu kan. Dapat uang dari menggambar, dapat uangnya miliaran lagi, pasti tambah seneng kan ya, tambah semangat. Dulu pun saya gitu. Jadi dapat uangnya dari mana? Dari musik. Wah, tambah semangat lagi ya gitu untuk bermusik dan segala macamnya. Dan loyalitas saya terhadap musik itu dulu gila-gilaan ya. Jadi loyalitas saya dari ketika bermusik itu, saya dulu pelaku pemusiknya, saya juga dulu jurnalisnya, karena saya kerja di majalah Ripple Magazine dulu, majalah yang membahas komunitas underground gitu ya. Salah satu majalah penting juga dulu di Indonesia ya untuk komunitas underground. Dan yang berikutnya saya juga siaran, sempat siaran di Hard Rock FM Bandung dan juga di Prambors Bandung gitu, sampai bikin radio online ya. Saking passionate-nya, loyalitasnya sama musik ya. Harusnya kita kan dalam al-wala wal baro itu kan harusnya kan kita berwalanya itu kan ke loyalitas kita ke Islam gitu kan. Tapi dulu saya malah ke musik, malah ke scene independen atau scene underground. Sehingga akhirnya dulu disitulah saya sangat jauh dari yang namanya keislaman, dan disitulah saya asyik dengan dunia itu. Tapi ya sedikit demi sedikit waktu berlanjut, akhirnya saya pun mengalami yang namanya kegalauan-kegalauan baru. Nah ini masuk ke bab baper, bisa-bisa aja colekannya penyiar, mantan penyiar. Oke, nah dulu ketika baper itu mulai muncul ya, adalah ketika saya kan, kalau zaman dulu istilahnya apa Ustaz? Penyair ya. Dulu saya suka bikin syair atau bikin lirik itu selalu melihat kondisi masyarakat di dunia atau di sekitar kita. Semakin saya mempelajari apa-apa yang ada di masyarakat, nah disitulah saya mulai sadar, ini dunia kok semakin gendeng gitu kan, bener gak? Saya ngelihat TV, MTV, dulu ada acara namanya Jack ASS, tahu? Jackass ya, itu menampilkan apa? Anak-anak muda yang tidak beradab gitu kan. Orang tua lagi tidur gitu kan, di kamarnya dimasukin buaya gitu kan, ya kan? Terus ada yang lagi apa dibanjur gitu kan. Terus itu ditampilkan dengan riang gembira di prime time, di jam anak-anak masih pada bangun gitu kan, di MTV. Adab-adab itu semakin rusak gitu kan. Dan lirik-lirik lagu juga semakin absurd gitu kan, ya kan? Jadikan aku yang kedua gitu kan. Apa toh, ya kan? Mending konteksnya ini pernikahan, ya. Ini konteksnya kan pacaran, gitu kan? Jadikan aku yang kedua, gitu kan? Pas ngebahas bahwa poligami ngamuk-ngamuk, gitu kan? Ya kan? Bener nggak? Kalau di sini enggak. Oh di sini enggak. Saya gurunya soalnya. Oh gitu. Sudah lunak-lunak di sini. Ya wes aku mondok di sini Mas. Ntar berguru sama saya. Oh ya, ada asap di belakang. Ada istri saya mulai berasap. Gak apa-apa. Ya dari situ saya ngelihat juga kayak tarian-tarian.
Yang tadinya tarian-tarian biasa, sekarang kan di Indonesia muncul apa? Ngebor, ngecor, nembok, apa segala macam gitu kan? Ngaspal juga. Ngaspal. Kok makin sini makin aneh gitu kan. Saya juga mempelajari lagi tentang ya selain lirik-lirik juga absurd ya. Banyak lah, Cinta Satu Malam, Belah Durian, apa segala macam, udah ngeri-ngeri lah ya. Dan itu ditampilkan dengan riang gembira di prime time kan, ya di jam 8 malam, di mana anak-anak masih lari-lari gitu kan. Jadi di situ tuh mulai risau. Jadi saya melihat kondisi dunia ini terutama setelah saya meneliti keluar ya. Salah satunya ketika tabayun lagi tentang apa yang terjadi di tanah Syam ya, Palestina ya. Kok kepikir ngeklik itu sih? Kenapa? Anak rock kok mikirin Palestina gitu. Iya, karena ketika apa ya, membuat lirik itu kan saya harus melihat isu-isu di lokal dan isu-isu di dunia seperti apa biar bisa menjadi syair gitu. Tapi ketika meneliti di luar, loh, ini kok saudara-saudara kita di Palestina dibantai, di Suriah dibantai, di Rohingya dibantai. Ini ada apa? Kenapa semua arah anak panah itu diarahkan ke umat Islam? Nah, disitulah saya akhirnya mulai merasa kok saya di sini senang-senang aja gitu kan. Sedangkan saudara-saudara kita di sana berdarah-darah. Empati mulai muncul ya. Dan disitulah akhirnya saya mulai meneliti yang namanya, kebetulan ketemu sama teman yang wacanais juga. Dia senang lagi ngulik-ngulik teori konspirasi. Nah ini seru kan. Siapa yang di sini belajar teori konspirasi? Kayak ngebahas tentang Illuminati, Freemasonry gitu kan. Ada nggak? Ini memang agak-agak ini. Sini ya? Kalau jomblo konspirasinya mah beda. Oh beda ya. Afwan kalau ini bahasannya agak-agak absurd. Ya inilah kayak siasah Yahudi untuk menghancurkan apa yang di luar mereka agar lalai dari semangatnya untuk membela agamanya sendiri. Nah disinilah akhirnya Ana belajar tentang teori konspirasi di dunia. Kenapa semua anak panah itu diarahkan ke Islam? Karena ternyata semua kebenaran itu ya ada di Islam ya. Yang namanya kebenaran itu pasti dibenci sama orang-orang yang bersusah payah untuk kebatilan gitu. Jadi di situ kok saya mulai merasa bersalah juga. Akhirnya saya cek lirik-lirik saya sendiri gitu kan. Mulai baper saya. Pas cek lirik saya sendiri kan dari situ kan sebelum itu kan saya udah mulai ini diem-diem belajar Islam akhirnya. Karena ketika belajar teori konspirasi ujung-ujungnya kok ke Al-Quran gitu kan. Akhirnya mulai baca lagi 10 lembar Al-Baqarah pertama itu. Saya baca artinya, wah hati saya ketampar-tampar itu. Itu seperti ditunjukkan ke saya semua itu ayat-ayatnya. Makin engap, makin lembar ke berikutnya makin dada makin sesak gitu. Itu jin sebenarnya. Itu jin itu. Iya. Harus diruqyah ini. Tadi saya udah beli daun bidara. Gitu ya. Daun bidara tadi saya udah minum. Karena memang Al-Baqarah itu surat ruqyah. Ya ruqyah, pantesan ya. Jadi langsung diruqyah. Masya Allah. Nah disitulah akhirnya saya merasakan gitu. Ada yang salah dalam diri saya. Dan saya pun muhasabah diri juga. Nama Nur Al-Kautsar. Ya, nggak mungkin saya Konghucu kan? Ya. Pas saya matchkan lagi nama saya ya dengan perilaku saya, nonton lagi video ketika manggung, nauzubillah, jauh ya. Malu saya, tertunduk saya, malu dengan nama sendiri ya. Jadi orang tua itu kan selalu pasti menyematkan doa di sela-sela namanya, mau itu namanya Islamis atau Nusantarais ya kan? Ya kan? Punya pasti, harapan. Punya harapan dari nama itu kan? Punya roja, harapan ya. Nah disitulah akhirnya saya akhirnya mulai merasa nggak enak hati. Dan disitulah saya diam-diam belajar Islam. Nah ke siapa tuh? Diam-diam belajar Islamnya awalnya otodidak dulu. Diam-diam ke Gramedia gitu. Diam-diam loh ini. Terus cari bukunya yang paling tipis. Karena lihat buku tebel dikit udah pusing gitu kan. Otaknya nggak nyampe gitu kan. Cari yang bestseller paling tipis. Ada murah, yang murah. Nah intinya itu sudah tahu. Iya. Pas dilihat judulnya apa? Misteri sholat subuh. Wah, judulnya mantap. Paling Indonesia lagi. Ada misterinya itu pasti laku kan ya kan? Iya. Bener nggak? Right. Yang misteri gitu kan, yang malam-malam deng deng gitu kan. Terus sama kita ditonton aja gitu kan.
terus endingnya nggak ada apa-apa gitu kan. Kesel gitu kan. Misteri jomblo tuh bagus kayaknya dibuat buku itu. Jomblo. Ditungguin lama banget juga. Jomblo deng deng deng. Akhirnya jadi deng deng gitu ya. Ini gimana? Tadi sampai mana itu? Oh, misteri salat subuh. Akhirnya saya beli buku itu. Diem-diem ketika lagi tur naik bis sama Rocket Rockers dulu, saya diem-diem baca gitu. Anak-anak baca kan, fadilah 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wah, epic banget ini kata-katanya gitu. Kok saya baru baca yang kayak gini ya, baru tahu gitu, udik gitu. Terus kesini-sini makin seru gitu kan. Terus tiba-tiba teman ada yang ngelihat, cie Ucai bacaannya, tobat ini mah, gitu kan. Kan nggak enakan ya, lagi belajar Islam dicie-cie gitu, cie apa sih gitu kan, gitu kan. Jadi nggak enakan gitu. Nah setelah itu akhirnya di situ saya akhirnya ya udahlah, saya diem-diem aja ikut kajian, mulai datang ke Agim tiap Kamis gini kan. Butuh yang lain lagi, akhirnya datang ke kajian akhir zaman langsung waktu itu di Tangerang. Ya. Zulkifli. Tangerang. Waktu itu bukan sama Ustaz Zulkifli. Waktu itu masih penulisnya Jakarta Secret, Rizky Adiasmara, ya, karena saya suka teori konspirasi, sama pembicara dari eramuslim.com, sama satu lagi dari mana gitu, dari Ustadz tempatnya. Dan di situ kajiannya kencang banget, cetar gitu. Saya datang sama manajer saya. Jadi manajer saya alhamdulillah punya gejala hijrah juga. Jadi dia ngajak, "Yuk Cay, ada kajian akhir zaman." Itu sekitar tahun 2012-an dan saya masih ngeband. Dan ketika datang ke sana terus lihat kan kajiannya gitu, kenceng. Anak saya nggak pernah nonton TV. Kita udah 7 tahun TV di-cut di rumah. Wah gitu. Kalian tahu acara-acara kayak Dahsyat, Inbox itu berhala-berhala baru katanya. Wah gitu kan. Berarti langsung waktu itu Kang Ucai langsung wih, berarti saya ada usaha gitu ya. Makanya Anda pas gitu kan langsung saya nanya ke manajer saya manggilnya Waridan ya. Wah, jadwal Dahsyat masih ada nggak? Sebentar katanya. Ada gitu. Jadi malah ketawa-ketawa pas kajian itu malah gini. Jadi setan yang ketawa. Gitu Pak. Iyalah. Tapi emang bagus. Jadi saya emang nekat datang ke kajian. Saya udah mempersiapkan diri. Saya kalau datang ke kajian yang kayak gitu, pasti saya bakal terpukul-pukul dengan sesuatu yang berhubungan dengan saya. Pasti. Tapi saya udah menyiapkan mentalnya. Jadi dibawa asyik aja. Jadi pas sudah ngomongin Dahsyat itu, Inbox itu berhala-berhala baru. Wow gitu kan. Langsung kan nanya gitu kan. Ya. Wah, masih ada jadwal panggung nggak Dahsyat gitu? Masih gitu kan. Ya gitu kan. Jadi seru gitu kan, dibawa seru aja. Pas pulang juga jadi ngobrolin itu gitu kan. Saya kesana juga sama ada satu personil Rocket Rockers yang tertarik juga, tapi ya mungkin dia agak terpukul gitu pas nonton itu ya, belum mempersiapkan mentalnya sehingga pas sudah itu akhirnya disitulah pemikiran saya ini mulai terdeteksi gitu kan. Saya belajar lagi tentang bahaya-bahaya pemikiran gitu kan. Di Twitter tuh mulai rame sebelum ada hashtag Indonesia tanpa Jil. Nah di situ udah rame tuh perlawanan terhadap ustadz-ustadz yang menyatakan dirinya ustadz tapi jaringan Islam liberal. Nah ini disitulah saya juga dulu sempat ya follow ya orang-orang dari Jil itu, karena saya nggak tahu. Soalnya waktu itu kan saya kan follow Agim, Yusuf Mansur gitu kan, yang masih mainstream gitu kan. Carilah ustadz yang lain apa ya, nanya ke teman, bro ada ustadz yang lain nggak yang seru? Oh ada Cay, Awan Abdullah gitu. Awan Abdullah gitu. Bukan, follow aja ini Ulil Absar katanya. Waduh, Ulil Absar. Langsung follow tuh kan. Pas sudah di follow tuh, oh ini sesat. Iya, founder of jaringan Islam liberal. Waktu itu saya masih bingung, jaringan Islam liberal, ini gimana ini gitu kan, konsepnya apa tuh gitu. Islam liberal, mungkin cara dakwahnya liberal tuh biar asik gitu ya, yang kayak teras dakwah gini, gaul-gaul gini kan gitu ya. Nah pas gini, udahlah follow dulu aja. Awal-awal baca tweetnya biasa, pas baca ke sini kok mulai aneh ini kan.
daripada kehilangan sendal jepit di masjid, lebih baik tidak usah ke masjid, sholat di rumah saja. Ini apaan ini? Ya, sebodoh-bodohnya saya ini tweetnya agak aneh ini kan. Ini kok menukar akidah dengan sendal jepit ini kan masalahnya. Terus dia selalu menggunakan kata-kata yang berbau akademis. Agar apa? Agar terdengar wah gitu kan. Agar terdengar intelek sehingga bisa diterima di kalangan akademisi. Mereka kan banyaknya masuk ke kampus-kampus kan, kayak UIN, kayak Unisba di Bandung itu. Nah, pas saya baca lagi, ada yang sangat menyentak saya itu adalah bacaan ketika dia menulis ini. Kita harus mempertanyakan kembali kefinalitasan Nabi Muhammad SAW karena ajaran beliau sudah memakan banyak korban. Ngeri nggak? Ini paham nggak? Mudeng nggak? Ngeri ini kata-katanya. Dia mempertanyakan kefinalitasan Nabi, berarti dia ragu bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi terakhir. Bener nggak? Ngeri ini. Ini kok makin di sini makin aneh. Terus Ana nanya ke manajer Ana, betul. Wah, itu apaan sih Ulil itu? Oh, lu follow Jil katanya. Ulil katanya. Ya, dia kan Jil. Jil itu gimana sih? Iya, jadi mereka tuh dulunya santri, mondok, tapi malah kuliahnya dapat beasiswa ke Boston, ke Amerika. Ya, dan di sana mereka disisipi untuk menyebarkan 3 virus pemikiran. Ya, virus pemikiran itu adalah sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Yang which is itu subur juga di kalangan underground. Dan mereka pulang ke Indonesia menyebarkan virus itu lewat apa? Lewat politik, lewat media, lewat sosmed, lewat kampus-kampus, lewat seminar-seminar, lewat buku-buku, dan juga lewat televisi dan lain-lain. Dan saya ketika tabayun lagi, ternyata benar. Followers Jil itu ternyata rata-rata itu pentolan-pentolan band-band underground. Situ saya mulai bisa mapping gitu. Oh, kenapa mereka di-follow sama ini gitu kan. Padahal teman saya yang dari band underground itu justru dia malah sering banget nyinyirin syariat Islam ya. Kenapa mereka satu frekuensi gitu? Akhirnya saya pelajari lagi gitu kan. Dulu saya termasuk ke dalam orang yang dulu ketika ngeband di underground itu termasuk yang benci terhadap FPI dulu saya. Jujur ya. Pasti setiap orang ngalamin itu biasanya dulu ya. Benar nggak? Oh, yang ngaku-ngaku cepet banget ini. Ya. Dulu lihat FPI itu, padahal dulu SMA ketika pertama ada berita tentang FPI tahun 98 kalau nggak salah, 99. FPI men-sweeping tempat minuman keras di sini. Waktu SMA saya sempat nyeletuk. Wah, ini bagus ini, emang harus gitu katanya. Islam tuh harusnya langsung aja tuh sweeping gini udah. Tapi karena bergaul di lingkungan underground, ya, akhirnya saya tertarbiyah tanda kutip ya, pemikirannya itu dengan kata-kata apa? Wah, FPI itu intoleran, ya. FPI itu anti keberagaman. Kalau sekarang apa? Anti kebinekaan gitu kan, anti NKRI segala macam ya, istilah-istilahnya. Dan akhirnya disitulah muncul mereka itu orang underground nyebutnya fasis ya. Fasis itu adalah faham yang merasa mereka dirinya paling benar itu. Nah, disitulah saya mulai kena virus pemikiran itu. Jadi saya akhirnya jadi FPI haters. Dan juga saya sempat dulu di Twitter itu ketika FPI ada apa kasus apa gitu ya, saya nyinyirin di Twitter. Dan di situ pula ya ada yang mention ke saya dari FPI. Ya. Waktu itu ada yang mention ke saya dari FPI ngomong gini, gue FPI mau apa lo gitu, gitu kan. Saya kan sempat nyinyir FPI, tiba-tiba ada yang masuk gitu kan. Disitulah saya terbelalak gitu. Kok saya mulai keluar rasa bersalah di sini. Kok nggak enak hati ya? Ini gimana ya gitu kan? Tabiat liberalnya itu keluar. Liberal itu tabiatnya gimana? Chicken ya. Pengecut mereka itu sebenarnya gitu. Termasuk saya dulu kena juga tanpa sadar, ikut-ikutan benci FPI gitu segala macam. Pas lihat, wah ini saya didatengin nih di Twitter sama FPI di Toel gitu. Tapi akhirnya dia ngasih tweet lagi berikutnya, hikmah tweetnya. Kamu kalau mau tahu FPI silahkan datang ke tempat kita welcome kok, gini-gini kita bisa belajar bareng gini-gini. Nanti tahu apa yang sebenarnya di media massa seperti apa, di tempat aslinya itu seperti apa, gini-gini. Oh kok mereka masih mau ngerangkul gitu kan, Masya Allah ini. Di situ pun akhirnya saya akhirnya berubah, ada sedikit perubahan pemikiran. Nah disitulah akhirnya saya mulai belajar.
tentang kesesatan Jill seperti apa dan segala macamnya, dan disitulah akhirnya saya terbelalak. Saya mulai bisa mensensor atau mendeteksi penyakit apa yang menghinggap di kepala saya ini ketika berkomunitas di komunitas underground dulu, ya. Nah, ketika saya pelajari ternyata yaitu tadi sekularisme, ya. Sekularisme itu apa? Memisahkan kehidupan bernegara dengan kehidupan beragama, ya. Dan efeknya ke kehidupan sehari-hari. Orang yang sekuler itu biasanya ngomong gimana? Kita upload misalnya status di Path atau di Twitter atau di Facebook gitu kan. Hadis riwayat Ahmad misalnya hari ini amalan saya, hari ini mudah-mudahan dapat pahala upload hadis gitu. Tiba-tiba ada yang komen di bawahnya, si fulan misalnya, "Bro, udahlah. Di Facebook mah yang lucu-lucu aja, yang senang-senang aja nge-tweet upload statusnya gitu. Jangan bawa-bawa agama." Nah, inilah yang menjadi permasalahan di anak muda waktu itu. Ya, sekarang juga mereka selalu menggunakan istilah jangan bawa-bawa agama. Jadi orang-orang sekularisme itu hanya menaruh agama itu hanya sekedar di masjid, di musola, di sajadah, ya. Keluar dari situ mereka ngomong apa? Jangan bawa-bawa agama. Jadi kita dibatasi dalam beragama itu. Sedangkan Islam itu kan din, way of life gitu kan. Harusnya kita dibawa sampai kemanapun gitu kan. Mau di atas pesawat kayak mau apa segala macam. Karena dari tidur sampai bangun tidur lagi sampai tidur lagi kita harus bawa-bawa agama. Kita harus minta perlindungan Allah lewat doa gitu kan, berzikir dan segala macamnya. Nah disitulah akhirnya saya mulai mendeteksi lagi pemikiran saya yang lain, walaupun nggak terlalu akut, yaitu pluralisme. Nah ini pluralisme ini salah satu yang saya nggak terlalu akut, tapi ini subur di kalangan underground juga, ya. Pluralisme itu apa? Nah, kalau definisinya sendiri, kalau buka Wikipedia aja ya, yang paling simpel gitu kan, itu definisinya hancur. Tapi para alim ulama kita, ya, dari INSIS, ya, bukan ISIS ya, INSIS, ya, itu yang meneliti pemikiran liberal, ya, yang mengcounter pemikiran liberal, itu sudah merumuskan bahwa pluralisme ini yang terjadi di masyarakat ini adalah mereka upaya untuk apa? Untuk menyatukan agama-agama. Ini programnya Freemasonry, sama ya. Untuk apa? Untuk akhirnya menimbulkan ateisme atau agnostik, yang akhirnya mereka jadi berpikir, udahlah, semua agama itu sama-sama mengajarkan kebaikan. Jeng jeng. Awas loh, yang hati kecilnya ngomong, iya juga ya. Nah, ini hati-hati urusannya akidah gitu kan. Setan itu senantiasa kan suka mengcover sesuatu yang busuk dengan sesuatu yang indah gitu kan. Nah, disinilah kita harus berhati-hati dengan kalimat-kalimat yang seakan-akan indah itu. Kedengarannya indah gitu. Semua agama sama-sama mengajarkan kebaikan. Kalau ditanya lagi harus satu-satu gitu ya. Benar nggak semua agama sama? Kok lemah ini jawabnya? Benar nggak semua agama sama? Enggak. Nah gitu dong, mantap gitu kan. Yang satu nyembah pohon, yang satu nyembah patung, apa beda-beda kan gitu kan. Nah ini kan kalau dalam Islam kita udah ada koridornya untuk masalah keberagaman ini ya. Karena kita menganutnya pluralitas. Pluralitas itu bahwa keberagaman ini adalah sebuah keniscayaan, tapi urusan akidah ya, itu kita udah ada pagernya. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Mantap kan? Islam ini bab toleransinya udah selesai, mantap. Yang ngacak-ngacak itu orang-orang di luar sana yang tidak paham tentang batasan toleransi di dalam Islam, sehingga menunjukkan jarinya kepada kita sebagai orang yang intoleran. Nah inilah yang virus yang nyebar juga di masyarakat underground khususnya. Yang terakhir liberalisme. Ini Ustaz yang sangat akut di saya ini perihal liberalisme. Jadi liberalisme ini kan menyatakan bahwa kebebasan individu itu dipayungi hak asasi manusia, human rights gitu. Jadi contohnya gini, udahlah jangan ganggu LGBT, itu hak asasi manusia mereka, gitu kan. Kesannya tuh toleran banget gitu, kesannya tuh gitu ya, antum moderat gitu, apa segala macam lah gitu ya. Tapi kalau kita teliti lagi gitu kan, itu suatu
konsep yang sangat-sangat fatal gitu kan kalau dalam kacamata Islam. Jadi kalau kita sudah pakai kacamata Islam itu ngeri ya. Menyatakan bahwa LGBT adalah hak asasi manusia itu sebuah kefatalan. Karena apa? Karena kita ini kan diciptakan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, ya kan? Kita bukan untuk Kang, jangan bahas itu, Kang. Kasihan ya. Berpasang-pasangan. Ini kan baper. Jadi baper night ya. Ya jangan sampai kita dapat undangan kan, pas dapat undangan apa? Harusnya bahagia. Silahkan datang ke acara pernikahan kita ya, Bob dan Bambang gitu kan. Nggak enak gitu kan. Gitu kan. Antum datang nggak kalau kayak gitu? Ya? Fitrah kita akan menolak gitu kan. Jadi kan ini bukan masalah toleransi atau enggak, ini kerusakan yang difasilitasi. LGBT pengen dilegalkan, mereka pun akhirnya pengen melegalkan diri dengan masuk ke pemerintah, kan bener nggak? Ya kan? Nah kalau umat Islam itu pasti kan kita menolak yang namanya perilaku LGBT karena sejarah azabnya sudah ada di kaum Lut ya waktu itu. Dan sekarang masa iya mau diulang lagi gitu kan. Nah ini yang jadi permasalahan pemikiran liberal itu seperti itu. Dan itu subur di lirik-lirik band punk ya. Seperti NoFX, ada yang tahu band NoFX? Itu salah satu band senior punk. Mereka ada liriknya homofobik ya. Homofobik itu ketakutan terhadap homo ya. Tidak boleh katanya, kita menjadi homofobik itu tidak boleh karena itu intoleran, anti keberagaman dan lain-lain. Coba fitrah, ngomongin fitrah kita aja. Misalnya antum naik lift ya. Tiba-tiba ada yang masuk tung gitu kan, baru pulang fitness gitu kan. Terus yang kekar itu ngelihat antum kayak gini. Geli nggak? Takut ya? Takut. Gila. Gitu kan. Udah kita badan nggak kekar gimana, terus diliatin sama yang kekar tapi gitu ngelihatnya, ya kan? Fitrah kita nolak nggak? Iya, karena LGBT itu sejatinya penyakit. Dan liberal itu, orang-orang liberal itu pinter. Mereka selalu merubah istilah ya, istilah yang tadinya serem, istilah yang tadinya busuk, negatif gitu ya, jadi positif. Itu kerjaan orang liberal. Contohnya nih, orang yang sekarang disebut gay ya, itu dulunya disebutnya kaum apa? Sodomize ya. Ngeri kan? Ngeri nggak? Sodom ngeri kan ya? Misalnya kenalin teman gitu, kenalin nih teman gue misalnya namanya Bob, yang cewek-cewek nggak usah naksir ya, dia kaum Sodom. Itu kan ngeri gitu kan, terdengar intoleran bagi kaum Sodom itu kan. Akhirnya istilah Sodom itu dirubah sama orang liberal. Mereka rapat loh untuk ngerubah istilah itu. Mereka bersusah payah dengan kebatilannya, benar nggak? Ya kan? Mereka rubah akhirnya jadi homoseksual. Wah, terdengar lebih ilmiah, ada kata seksualnya gitu kan. Homoseksual, oh iya. Tapi pas dilempar ke masyarakat, istilah Sodom sudah diganti dengan homoseksual. Karena Sodom itu, istilah sodomize itu sesuatu yang intoleran. Akhirnya ganti sama homoseksual. Tapi pas sudah di lapangan, masih gak enak. Kenalin teman gue, Bob. Yang cewek-cewek jangan naksir ya, dia homo loh gitu. Kan homo juga ngeri kan? Homo gitu ngeri. Homo gitu kan, nggak enak. Akhirnya mereka ulik lagi, cari lagi, agar apa? Agar istilah yang suka sama sejenis itu bisa diterima di masyarakat. Akhirnya dilubah istilah jadi gay. Lihat di kamus, gay itu artinya apa? Senang, riang, gembira. Seperti SpongeBob. Ngeri kan? SpongeBob juga itu ada kan unsur-unsur itunya kan, ya kan? Dia nikah sama Patrick gitu kan ya, terus dia jadi istrinya si SpongeBob itu kan, si Patrick pulang gitu kan, mabuk gitu kan, punya anak kerang gitu kan, gitu. Ini anak saya bingung pasti dia kan. Altaf bingung nggak nonton SpongeBob? Mau nggak mau. Ya. Tapi abang ini kok bodinya mirip Patrick ya? Bukan begitu SpongeBob. Ya ini hormonasnya aja.
Iya, ini bahaya nih. Okay. Makanya kalau panitia ngundang aneh, makanannya jangan terlalu banyak. Enak-enak ya. Ya. Nah, itulah liberalisme itu. Mereka itu berusaha payah untuk menyebarkan kebatilannya, itu mereka bersusah payah juga. Nah, kita kan yang punya tugas untuk menyebarkan kebenaran, al-haq, harus lebih bersemangat lagi, jangan kalah gitu ya. Mereka pun luar biasa, merubah istilah itu ngeri ya. Dan disitulah akhirnya saya setelah mempelajari yang gitu-gitu, akhirnya saya sadar, saya dulu terjebak dalam pemikiran itu, sekularisme, pluralisme, liberalisme. Dan akhirnya disitulah ketika saya sadar, kacamata yang saya dulunya pakai kacamata liberal dalam melihat kehidupan ini, saya ganti dengan kacamata Islam. Ketika memakai kacamata Islam, hak dan batil itu mudah terdeteksi, jelas. Itu nangkap kan? Ya, nangkap. Nah, gitu. Jadi ketika tahu hak dan batil itu jelas, ketika saya masih ngeband dan pakai kacamata Islam, ini batil semua. Ini gimana ini? Gitu, Ustaz. Sempat tersiksa ya batinnya. Ini gimana ya? Kan lagi manggung gitu. Puncaknya itu ketika lagi manggung di Jogja, di Liquid Cafe. Nah, yang ngomong wah itu alumni semua. Benar kan? Alumni jaga parkir. Iya, alumni jaga parkir. Ya. Coba ya yang alumni ini ya, itu status ininya yang memories on Facebooknya dihapus ya. Kan suka muncul tuh memories on Facebook. Oh, dulu pernah di Liquid, gila tuh kembali gitu. Enggak kok, wajahnya tuh ke Bose, betul? Bose. Enggak ke Liquid. Sama aja. Nah, ketika mau di Liquid, itu kan penonton penuh banget, padat seperti ini. Sebelah sana ada penjualan minuman keras, dan kacamata saya atau pemikiran saya sudah Islam. Ketika saya dipakai ke situ, ngeliat di situ, aduh ini gimana gitu ya. Di sana ada jual minuman keras gitu kan. Terus ada perempuan naik ke atas panggung joget-joget, bule. Dia lompat ke penonton dan ditangkap dengan riang gembira sama cowok-cowok di bawah gitu kan. Ya kan? Ngeri nggak? Punya anak perempuan joget-joget di atas panggung terus lompat ke penonton, menyerahkan tubuhnya untuk ditangkap sama yang non mahramnya. Ngeri nggak? Ngeri kan? Ya kan? Nah, cuman bisa bayangin doang. Cuman bisa bayangin doang. Nggak bisa ngerti. Ini abang cerita gitu pada bayangin semua. Dan si perempuan itu naik lagi ke atas panggung, joget-joget lagi, lompat lagi ke penonton gitu kan. Setelah itu kan saya kan udah belajar sedikit-sedikit tentang istilah-istilah di dalam Islam, kayak ikhtilat, kholwat, apa segala macam. Aduh, kumahanya ini teh ikhtilat gitu ya, percampuran ikhwan dan akhwat ini gimana sih gitu. Tapi kan nggak mungkin pas dia lompat ke penonton terus saya teriak ikhtilat gitu kan. Coba ya ikhwan sama akhwatnya dipisah gitu kan. Tiba-tiba datang moderator gitu, ya, assalamualaikum gitu. Nggak mungkin ya. Pasti saya yang ada dilemparin, lagi chaos kan itu kan, suasana lagi mabuk orang-orang, saya lagi riweh juga, pemikiran sudah hijrah gitu kan, tapi masih ada di tempat seperti itu gitu kan, ini kan dilematis gitu kan. Nah disitulah akhirnya ketika lompatan ketiga, ya, ini sampai 3 kali lompat si perempuan itu ke penonton. Nah disitulah akhirnya saya dalam hati saya itu, suara hati saya itu terdengar lebih keras daripada suara musik di atas panggung ya. Disitulah akhirnya saya tiba-tiba saja gitu ya muncul rasa ikhlas ya untuk melepas Rocket Rockers yang sudah 13 tahun saya bangun sama teman-teman, walaupun waktu itu sedang berada di puncak karir. Rocket Rockers itu baru pulang tur Nusantara, tur Asia dan tur Eropa, dan waktu itu uang lagi dibayar mahal-mahalnya. Tapi karena saya punya rasa takut ya ketika sudah memakai kacamata Islam atau pemikiran Islam, takut kepada Allah gitu kan, khauf gitu ya, rasa takut kepada Allah. Akhirnya disitulah saya memutuskan bahwa sudah ini panggung terakhir saya, karena suara hati saya ngomong, udah Cai, ini bukan tempat kamu, keluar ya. Dan disitulah akhirnya saya punya sikap untuk keluar dari band yang sudah saya besarkan bersama teman-teman selama 13 tahun, yang merupakan itu cita-cita saya juga. Tapi saya harus ikhlas untuk melepas itu semua, karena
keikhlasan itu muncul bukan karena hebatnya saya, tidak sama sekali, tapi itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah yang Allah berikan karena saya kemarin punya kegiatan apa? Diam-diam belajar Islam. Jadi hidayah itu kan dikejar ya, sehingga Allah kasih rewardnya itu apa? Atau hadiahnya itu apa? Taufik. Hadiahnya berupa hidayah, keikhlasan untuk melepas apa-apa yang kita cintai. Jadi saya melakukan jual beli sama Allah, saya jual ini Rocket Rockers, saya ikhlas, saya lepaskan, dan mudah-mudahan saya bisa menjalankan keislaman dengan lebih baik lagi. Jadi hijrahnya saya ini bukan hebatnya saya sama sekali, tapi itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Ustaz. Masya Allah, ya itu namanya taufik, Kang. Taufik ya. Ya, jadi kita sudah berusaha mengejar hidayah, nggak berubah-berubah, itu baru sekedar hidayah. Hidayah. Ketika diberikan taufik, maka taufik itu disebut dengan kekuatan. Jadi kekuatan untuk mengamalkan hidayah yang sudah kita dapat. Dan alhamdulillah. Ngomong-ngomong teman-teman band dulu, ini teman-teman sambil nyiapin pertanyaan ya. Kalau tertulis boleh, nanti yang mau nanya langsung juga boleh. Kawan-kawan gimana? Kawan-kawan grup band hijrah juga atau bagaimana? Waktu itu teman-teman pas saya menyatakan keluar, ada yang kaget, ada yang sudah memprediksi gitu kan, karena gejalanya sudah ada gitu kan. Ditanyain nggak tuh? Lu ngapain sih keluar gitu? Nggak juga sih. Enggak. Karena ada juga yang kayaknya si Uca ini harus keluar gitu. Karena ketika saya ngeband juga ketika pemikiran saya sudah Islam, waktu itu saya sudah, karena jiwanya rocker kali ya, saya gemes sama Jill ya, sama jaringan Islam liberal ini, dan karena pengikutnya teman-teman saya juga gitu kan, pengikut pemikirannya, dan saya akhirnya ikut dalam gerakan Indonesia tanpa Jill ya, gerakan yang tercetus di Twitter ya, karena kemuakan ya, teman-teman netizen ya, istilahnya teman-teman ya, terhadap orang-orang Jill ini, karena Jill ini hampir setiap hari menistakan agama Islam, hampir setiap hari ya. Nah disitulah akhirnya banyak yang muak ketika hashtag Indonesia tanpa Jill keluar. Nah itu langsung followersnya banyak, mereka teman bikin Twitter langsung followersnya ribuan, bikin Facebook followersnya ribuan, berarti yang unek-unek udah kesel sama Jill ini udah banyak. Jadi hashtag Indonesia tanpa Jill itu keluar menjawab aksi yang dilakukan oleh orang-orang Jill dan kaum LGBT ya, dan beberapa sutradara liberal yang bikin aksi Indonesia tanpa FPI di Bundaran HI tahun 2012 di hari Valentine lagi, sok-sok hari kasih sayang gitu kan. Terus ngomong-ngomong tadi gimana kan? Nah? Kawan-kawan tadi gimana tadi? Iya, ini sejarahnya dulu. Kalau bercerita holistik, harus menyeluruh gitu. Harus kafah gitu. Nah, setelah saya ikutan Indonesia tanpa Jill ya gitu kan, akhirnya disitulah saya diserang sama komunitas saya dulu. Sama kawan-kawan sendiri ya. Ketika diserang sama komunitas saya dulu, saya malah dapat surat terbuka ya. Itu ujian ketika berhijrah. Saya mendapat surat terbuka dari mantan manajer yang inisial bandnya itu SID. Kok ketawa? Sebenarnya nggak tahu. Mereka tuh taunya Raihan, Hijaz. Ya. Mantan manajer Superman is Dead ya, sebut aja lah, Harbi ya, udah itu mereka dia ngomong bahwa saya ini anti pluralisme, wah segala macam ditulis lah, Ucai ini anti keberagaman, ini bahaya kalau ada di scene underground gitu kan, pemikiran seperti ini adalah pemikiran yang radikal, intoleran, anti kebinekaan dan lain, muncul semua itu ya. Dan disitulah satu Indonesia yang follow Supremacy segala macam kan, jadi melihat blog itu, karena blog itu dipromosikan juga oleh band-band seluruh Indonesia sebagian, di retweet sama Superman is Dead, di retweet sama Seringai, saya mention aja semua ya nggak apa-apa ya, di retweet sama yang lain-lain gitu kan, dan disitulah akhirnya saya dapat serangan, hampir setiap hari 100 mention masuk ke Twitter saya dibully senusantara. Nah ketika dibully senusantara itu, disitulah saya senyum aja gitu kan, Masya Allah gitu kan, ini ya mungkin ini ujian gitu kan, ya sudah saya hibur diri saja dengan Al-Quran, saya buka Al-Quran dengan random gitu kan, langsung ada jawabannya gitu kan,
Waktu itu surat apa saya lupa gitu. Saya baca terjemahannya aja, tapi langsung bisa melembutkan hati saya yang waktu itu lagi diserang waktu itu. Dan alhamdulillah saya ikhtiar dengan membalas blognya, dan alhamdulillah setelah berapa kali balas blog, akhirnya orang-orang banyak yang tercerahkan ya, karena saya pun dibantu sama artikel-artikel dari beberapa ustadz. Dan setelah saya keluarkan artikel saya, alhamdulillah si yang nyerang saya di lewat blog itu akhirnya kalah ya. Dia malah sampai tutup akun 3 hari, kabur ya. Itulah tabiat orang liberal, coward mereka ya. Mereka pada udah bilang boykot Rocket Rockers di Bali katanya, bikin spanduk ya anti Rocket Rockers apa segala macam. Mereka udah memerintahkan seperti itu. Pas kita manggung ke sana nggak ada ya, nggak ada sama sekali gitu ya, karena blognya dia terlanjur sudah kalah ya, sama saya sudah dihantam pakai pemikiran-pemikiran yang sudah saya tuangkan ya lewat blog juga gitu ya. Alhamdulillah dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan disitulah akhirnya teman-teman band saya gitu kan merasa panik kan, akhirnya ini karir kita gimana ini kan segala macam. Nah disitulah sebenarnya saya udah punya niatan untuk keluar dari band ya. Jadi teman-teman di band saya ini salah satunya memang sudah memprediksi bahwa saya ini pasti cepat atau lambat pasti keluar, karena saya pun nggak mau jadi duri di dalam daging untuk band saya gitu kan. Disitulah akhirnya saya pengen keluar di waktu yang tepat. Akhirnya pertanggal 1 Januari 2013 saya keluar dari band ya. Alhamdulillah kalau masalah komunikasi istilahnya silaturahim masih terjalin ya. Dan kalau teman-teman band ada yang hijrah nggak pertanyaannya? Nah alhamdulillah dari 4 itu ada 1 ya, 1 yang sudah masuk ke majelis taklim ya di Bandung, di di Masjid Istiqomah kalau saya di Bandung itu. Nah disitulah 4 itu termasuk sama Kang Ucai. Kenapa? 4 itu semua personelnya 4 atau 5? Oh 5. Jadi kan tinggal 4 tuh ya. Sekarang 1 udah masuk ke tali ikut tamlim, udah ikut, walaupun masih di dalam band, tapi dia kayaknya sudah mulai curhat, kayaknya tapi pengen masih keluar. Sering manggung-manggung juga. Masih sering manggung juga ya, karena mereka masih punya basis massa yang kuat. Rocket Rock Friends itu di Facebook itu yang nge-like-nya itu ada sekitar 2 jutaan sekarang. 2 juta, lumayan bisa bikin kabupaten ya. Ya. Itulah dahsyatnya sebuah grup musik, bisa mengumpulkan orang banyak ya. Hanya karena apa? Hanya karena sebuah karya, bener nggak? Atau bahkan hanya sebuah lagu, ya? Lagu Rocket Rockers apa sih yang terkenal? Nah itu kan anak-orang baper langsung ngomong kan, ingin hilang ingatan, ya kan? Saya merasa bersalah dengan lirik-lirik yang saya buat, gitu kan? Saya bikin lirik ingin hilang ingatan. Akhirnya itu jadi soundtrack buat semua orang yang patah hati di Indonesia, bener nggak? Ya kan? Waktu itu masih zaman Friendster tuh, yang itu keluar kan? Tiba-tiba testimonial Rocket Rockers yang tadinya nggak laku gitu ya, asalnya 4 setiap hari itu testimoni itu, ini ratusan tiap hari masuk. Wah gila nih lagunya, wah segala, ini mewakili gua banget nih, wah segala. Sampai akhirnya pada ganti nama sebagian. Ada yang namanya Neni misalnya, jadi Neni ingin hilang ingatan deh gitu. Pakai DH besar kecil gitu. Terus terakhirnya pakai tanda sedih yang gitu. Ya? Ini kenapa band saya jadi mencetak lautan kegalauan gini gitu kan, ya kan? Disitulah saya muncul rasa bersalah. Betapa dahsyatnya efek sebuah syair ya. Sebuah lirik, gitu kan? Makanya di Quran aja masalah syair aja dibahas kan? Iya. Ya, suara, kan? Kang, sekarang bikin syair lagi nggak? Alhamdulillah. Masih. Saya setelah tabayun lama gitu ya tentang bab musik dan lain-lainnya. Nah ini sensitif ngomongin musik ya. Saya akhirnya ngambil jalan yang aman itu. Saya bikin akapela. Tanpa alat musik, saya bikin akapela nasyid, tapi nuansanya sih masih nuansa saya yang dulu, tapi lirik-liriknya insya Allah Islami, dimasukkan ke dalam lirik-lirik orang-orang yang soleh ya, mudah-mudahan ya, yang di Al-Quran kan kecuali para penyair yang soleh gitu kan. Ada yang timnya, akapelanya? Alhamdulillah saya semua gitu. Jadi bassnya bom saya, terus ini itu saya juga. Jadi nanti pas keluar video klipnya saya semua gitu ya. Paling yang jomblo bete aja nih, Ucai ngapain sih gitu kan. Cuman ya itu salah satu siasah dakwah saya sekarang. Salah satunya setelah saya tabayun sowan ke beberapa ustadz, ya saya ambil jalan aman aja lah. Mudah-mudahan nggak ditazir ya. Sekarang lagi musim tazir gitu. Ya akhirnya disitulah akhirnya saya lagi
mau launching sekarang proyek akapela saya. Insya Allah minggu depan kalau pulang dari Jogja ini saya mau syuting klip, video klip. Nanti ditunggu saja video klipnya, coming soon ya. Gitu. Nggak dicobain tuh sekarang dikit aja. Oh jangan. Ntar saya akapelanya deh. Saya bisa suara kodok bisa. Bocoran judul-judulnya aja ya. Judul-judulnya itu ada kayak seruan jihad ya, untuk menyemangati kita dalam berjihad ya. Ada juga judulnya ganti presiden 2019. Nah itu belum. Jadi kepikiran itu. Bikin. Ganti presiden. Cupak bum. Ganti presiden. Yang judul berikutnya ada apa ya? Oh ini buat para bapers. Tak kenal maka ta'aruf. Ada lagunya ada. Itu bakal jadi soundtrack kalian semua. Buat yang sedang ta'aruf gitu kan. Kan kalau kalian dulu ta'aruf kan baru gagal ta'aruf sekali, wah langsung guling-guling di kamar kan, dengerin ingin hilang ingatan gitu kan. Wah, ikut nangis sambil nyebut nama-namanya gitu kan. Nani gitu kan, wah segala macam ya kan. Ini bahaya ini. Makanya lirik-lirik galau itu bahaya. Udah selesai dengerin ingin hilang ingatan, dilanjut lagi dengerin apa? Lumpuhkan ingatanku gitu kan. Kan jadi gelo lama-lama kan gitu kan, lumpuh ingatannya gitu kan, gitu kan, ya kan. Ini kita Indonesia ini dilemahkan dengan apa? Dengan lirik-lirik yang baper, ya. Gimana mau jihad kayak gitu, bener gak? Ya kan? Kebayang kalau ulama kita sudah menyerukan Indonesia tahun ini fardu ain, jihad berangkat, ya, jihad kital gitu, udah harus berangkat gitu kan. Sedangkan ikhwan-ikhwan yang baper kan bentar dulu Ustaz, ini ingin hilang ingatan dulu, gimana ya. Nah ini kan yang jadi melemahkan kita ini salah satunya adalah syair-syair lagu yang akhirnya menggantikan Al-Quran di hati kita dengan syair-syair lagu yang melemahkan keimanan kita. Giroh kita jadi hancur hanya gara-gara syair lagu. Nah ini yang harus kita bangun lagi adalah kedekatan kita terhadap Al-Quran, agar hati ini senantiasa dipenuhi oleh ayat-ayat Al-Quran yang bisa menyelamatkan akidah kita di masa depan gitu. Bang, Kang, itu ngomong-ngomong ribat itu apaan sih? Ribat? Antum lebih tahu ini. Enggak, serius enggak tahu. Ini clothing teman saya gitu. Oh. Ya. Kalau artinya berjaga-jaga di perbatasan gitu kan, ketika berjihad gitu. Kita mungkin sekarang ini lagi berjaga-jaga, bener gak? Dengan apa? Dengan apa? Mengumpulkan ilmu dulu, karena kita juga dalam berjihad ya nggak sembarangan kan, harus ada adabnya, ilmunya. Karena adab itu lebih penting daripada ilmu, bener nggak? Ya kan? Adab itu yang utama gitu kan. Ketika kita berhijrah ini, nah ini yang harus kita garis bawahi, jangan sampai pulang dari kajian itu kita malah jadi keras ke sesama ya. Pulang dari kajian mau jadi jarang senyum malah ya. Ini sunnahnya mana ini kan? Masuk ke rumah, ibunya lagi apa gitu, ibu bid'ah gitu kan. Ya jangan gitulah gitu kan. Kalau ngomongin itu kesel banget. Kesel banget kan. Ada adabnya. Kenapa adab ini betapa harus dijadikan tarbiyah di awal-awal ketika seorang berhijrah itu, karena itu banyak yang berilmu tapi tidak menggunakan adabnya untuk menyampaikan ilmunya, sehingga mereka itu seperti memberikan berlian ya. Itu bagus kan memberikan berlian, tapi memberikan berliannya dilempar ke mukanya, kan nggak beradab itu kan ya. Itu jadilah kita emang harus ketika berhijrah ini, bab adab ini yang paling utama harus kita upayakan. Karena siapa yang belajar adab sampai 30 tahun itu Ustaz? Imam Bukhari atau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i aja belajar adab 30 tahun, belajar ilmu 20 tahun saja ya. Karena apa bedanya nanti kita sama Yahudi ya kan? Yahudi itu berilmu ya kan, tapi tidak mau mengamalkannya gitu. Sombong dia, nggak beradab gitu kan. Nah ini bahaya ya. Jadi PR kita ini memang adab